Keluarkan dulu orang itu. Kamu nahan maling tapi warga di sini loh, Pak. Maling ini. Maling bolo, enek maling bolo, ketangkap. Unit 5. Argo kantor polisi bolo. Tahan. Tahan lu. Di luar. Keluarkan dulu orang itu. Kamu nahan maling tapi warga di sini loh, Pak. Aku bukan nahan maling, kawan. Wah, kami apa itu? Maling apa itu? Jangan. Sudah. Mati. Belum hebat kau itu. Sudah. Siapa yang tanggung jawab mati? Mati tanam. Sudah. Ayo Pak, lanjut Pak. Langsung. Enak. Woi, palak gitu. Selamat anjing. Kenapa kau itu main? Kami ini setiduan nganunya. Kau ini itu. Enggak usah. Iya. Saya itu kau. Dalam rangka memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat Tionghoa yang merayakan Tahun Baru Imlek, personil Polres Lubuk Linggau melaksanakan pengamanan di sejumlah titik di wilayah Lubuk Linggau. Kegiatan pengamanan ini difokuskan pada vihara, kelenteng, serta lokasi-lokasi yang menjadi pusat perayaan Imlek di kota Lubuk Linggau. Selamat siang, sebelumnya kami dari Satuan Samapta Polres Lubuk Linggau saat ini sedang melaksanakan giat patroli monitoring antisipasi memperingati hari raya Tahun Baru Imlek 2577. Saat ini kami sedang melaksanakan giat patroli untuk meningkatkan keamanan pada masyarakat Kota Lubuk Linggau, khususnya yang sedang merayakan Imlek. Dan saat ini kami sedang berada di Vihara Bumi Selampari. Untuk situasi masih relatif kondusif untuk kegiatan, sementara belum dilaksanakan kegiatan Imlek. Dan kami himbau kepada masyarakat Kota Lubuk Linggau agar tetap mematuhi peraturan yang ada di undang-undang maupun KUHP agar tidak berbuat yang melanggar hukum. Contohnya kriminalitas, tawuran, balapan liar. Kami saat Samapta Polres Lubuk Linggau berkomitmen untuk selalu meningkatkan patroli saat Samapta dan juga menciptakan rasa aman di Kota Lubuk Linggau. Tapi tunggu dulu anak-anak, dia aku bilang gak tunggu dengan anak-anak dulu. Pacarannya ada. Nah ini ya. Bapak saya ini korban, sekarang dijadikan tersangka. Ini para polisi datang mau membawa paksa bapak saya. Ya Allah, Mas, tolonglah untuk keadilan bapak saya ini. Bapak saya ini korban, babak belur, hampir dibunuh. Sekarang dijadikan tersangka. Tolong, para kami minta keadilan untuk bapak saya.
saya ini. Bapak saya udah sah. Keluar dari pengadilan, keputusan pengadilan, bapak saya udah dinyatakan korban. Tapi sekarang bapak saya terbalik dijadikan tersangka. Tolong masalah ini, tolong bantulah kami ini. Kami ini orang tak punya, tapi diginikan. Bapak saya udah tua. Ini Pak polisi datang mau membawa bapak saya. Tolong Pak Bupati, Pak Presiden, tolong bantu bapak saya ini. Bapak saya ini korban. Udah ada putusan dari pengadilan menyatakan bapak saya ini korban. Tapi sekarang dibalik lagi dia jadi tersangka. Gimana keadilan di sini nih? Di negara kita ini di mana? Apakah gini masyarakat kecil yang tidak punya diginikan? Hah? Jadi gimana keputusan pengadilan itu mengapa tidak dipakai? Bapak saya sudah dinyatakan korban. Ada surat keputusannya. Mana? Mak, surat keputusan dari pengadilan. Mengapa bapak saya itu jadikan tersangka? Tiba-tiba datang surat, langsung dijadikan tersangka. Hah? Bapak saya ini udah tua. Dikeroyok, hampir mati. Sedangkan tersangka itu tidak ada cacat sedikit pun. Hah? Di mana Pak keadilan nih? Bapak Ginting ini selalu memaksa terus dari kemarin. Bapak saya korban tua Pak, orang tua ini dikeroyok berapa orang? Dikeroyok berapa orang? Mengapa bapak saya dijadikan tersangka? Apakah bapak saya itu ada menyakitkan orang? Ada membunuh orang? Hanya karena senjata tajam. Senjata tajam itu Pak ada fungsinya. Bapak kan saya kan di kebun, bukan di ke pasar pergi menyerang musran, tapi di ke kebun Pak, pergi mendatangi kelapa dia. Tapi mengapa ada busran di situ? Ini nih Pak, busran itu Pak mencuri kelapa bapak saya. Kebetulan bapak saya pergi membakar sabut, bapak saya dikeroyok, tapi bapak saya dijadikan tersangka. Udah ada Pak putusan dari pengadilan bahwa bapak saya korban itu tersangka. Itu udah kena hukum Pak 6 bulan. Lalu silakan tiba menjadi saksi. Konsultasikan ke bagian Kementerian Koperasi agar kita tanyakan dulu ada kebijakan khusus kalau memang lahan skema lain, kalau tidak ada lahan yang seperti misalnya di Kelurahan Putraan ini tentunya tidak ada lahan. Ini kita laporkan dulu ke kementerian bagaimana nanti skema, kita tunggu dari kementerian dulu apa pendapat dari kementerian. Seluruh untuk 100% yaitu jumlah 72 kelurahan sudah ada operasi kelurahan merah putih. Nah, bentuknya tapi yang sudah dalam tahap karena kita ini sudah ada invest pada awal dengan percepatan pembangunan pergudangan dan gerai itu sudah berjalan sebanyak 11 dan yang sudah selesai itu ada satu kelurahan itu Kelurahan Rahmat. Untuk sementara ini kita berada di tahapan untuk percepatan pembangunan gedung pergudangan dan gerai Koperasi Merah Putih. Tawuran. Bah, Budak-budak. abah om. Yo. Sana bah. Ayo. Tawuran. Sit. Jangan deket-deket. Ada jauh ya.
Sudah, dia masuk mobil deh. Apa lagi jalan masuk mobil. Gila, komunikasi tadi. Iya, tak baca. Itu Pak, rumah Pak RT. Ya, kami kiri. Ajarlah pemohon jamilan. Manajer Fuel Terminal Pertamina Patra Niaga Lubuk Linggau, Wawan Prabawa memastikan ketersediaan bahan bakar minyak menjelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 2026 dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Setiap pengiriman BBM ke terminal terdiri dari 18 rangkaian rel Town Wagon. Dengan pasokan tersebut, stok BBM di wilayah Lubuk Linggau dipastikan berada dalam kondisi aman. Untuk mendukung kelancaran distribusi selama periode mudik dan Lebaran, Pertamina akan membentuk satuan Satgas Ramadan dan Idul Fitri mulai dari H-30. Untuk tahun ini, masa pembentukan Satgas lebih awal dibandingkan tahun sebelumnya, yang dimulai daripada H-15. Langkah ini diharapkan dapat membuat persiapan stok di SPBU lebih matang dan tidak terburu-buru, sehingga kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi dengan baik. Awal Ramadan kami sudah mulai satgas. Jadi berbeda dengan yang tahun-tahun sebelumnya yang H-15, H-15. Untuk kita penyiapan stok di SPBU juga tidak terlalu buru-buru ya. Jadi pasti aman. Cuma nanti memang berbeda ya harga ya, karena memang yang non subsidi sama yang subsidi. Jadi untuk yang ke masyarakat subsidi 60-70 itu hanya untuk SPBU ya. Untuk Pertasop itu hampir 70 titik. Nanti tapi untuk data yang pastinya realnya nanti numeriknya nanti akan kami sampaikan ya ini 60. Karena kadang kita ada penambahan Jambi, Bengkulu dan sebagainya. Per hari untuk mengisi SPBU kami suplai ke SPBU throughput ya, throughput penjualan itu rata-rata di angka 700 KL untuk total produk Pertalite, Pertamax dan 3 di 40. 700 KL per hari. Pertamax, Pertalite, solar. 40 ya, biosolar. Jangan bisa nang kosong. Yo, malam kosong. Tidak. Video. Iya Pak. Ini apa dia? Dia dewek. Ini banyak apa ya? Banyak apa service? Oh service ya? Iya Pak, service. Tinggal pengendara ini bayar dikasih punya dia. Nah, itu aktif, ya? Iya Pak. Ya. Ya. Dikit taruh seperti itu.
Pak Joko, Pak Joko. Pak, tolong Pak. Ya, biar seperti ini Pak ya. Garmi, tolong nggak? Woi. Put. Hai. Terus. Jauh. Terus. Lagi. Mana modelnya? Tekan deh. Dorong. Warga tempat Komplek Perumahan Bersama Permai, Kelurahan Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau, digegerkan penemuan mayat yang sudah membekak dan membusuk pada Jumat 20 Februari 2026. Identitas mayat tersebut diketahui bernama Suprapto, usia 60 tahun, yang kesehariannya bekerja sebagai tukang servis handphone dan juga marbot masjid. Berdasarkan pantauan di lokasi, pihak kepolisian sudah berada di tempat. Mayat tersebut sudah berhasil dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit. Ketua RT 4 Kelurahan Tanah Priuk Marzuki mengatakan, dirinya baru mengetahui saat warga menghubunginya. Ada salah satu warga yang menghubungi saya. Katanya, Padi Suprapto sudah membekak dan membiru serta mengeluarkan bau yang tak sedap jelasnya. Menurut salah satu keterangan warga, lanjutnya penemuan itu pertama kali ditemukan oleh salah satu warga yang ingin servis handphone. Pada ini kesehariannya sebagai tukang servis handphone. Jadi, ada salah satu warga yang ingin servis handphone. Namun, sudah dipanggil beberapa kali tidak menyaut. Karena rumahnya terkunci dari dalam dan jendela terbuka. Kemudian warga itu mengambil sebatang kayu panjang untuk membangunnya, tapi juga tak bergerak paparnya. Untuk informasi lebih lanjut, masih menunggu keterangan dari pihak kepolisian. Jauh. Bisa nang poso. Yo, malam poso. Tidak. Video.
Sudah mungkin 10 tahun. Kamu tinggal sendirian? Tinggal sendirian. Kalau untuk terakhir, satu keluarga yang lain? Ada warga saya tadi yang laporan ke saya waktu saya lagi di kebun dijemput setengah 9 tadi Pak. Nah, itu sampai sini jam 10-an lah mungkin ya. Itu digedor-gedor Pak pintu itu jadi jendela. Dicuci-cuci sama ini pakai daun jambu, nggak bergerak-gerak lagi orang itu. Udah panggil ini kan ke polsek tadi itu. Udah itu ngubungi Polres baru tadi. Nama lengkap ini korban itu siapa? Nama korban Suprapto Pak. Umur berapa itu? Umur sekitar 60-an 2 Pak. 62. Ini tinggal sendirian juga? Sendirian Pak. Sudah berapa lama dia tinggal, Pak? Apa? Sudah berapa lama, Pak? Tinggal sini mungkin puluhan tahun ada. Kalau warga sekitar kapan begini? Kita kemarin mau puasa terawih masih ada hari pertama itu Pak. Nah, sudah itu malam tadi nggak ada lagi nih sewaan keluar deh. Korban dikenal ada penyakit ya? Ini ya penyakit tidak komplikasi Pak. Sekitar berapa? 60-an 2.